Singkat saja terjemahnya, nggak seluruhnya. Jadi sampai ke tingkat cara baca dan cara membunyikan. Wahyu Allah pun diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi yang kemudian dalam ilmu tajwid diistilahkan, ada istilah-istilah ilmunya, ada izhar, ada ikhfa, ada idgham, ya. Idgham pun ada yang bigunna, ada yang bighairi gunna, ada iqlab, ada izhar syafawi, ada idgham syamsi, ya kan? Ada mat pun macam-macam modelnya. Ada berbagai cara baca, ada makharijul huruf dan sifat-sifat huruf, ya. Bahwa ta itu berbeda dengan to, bahwa zal itu berbeda dengan dha, ya kan? Ini semuanya sampai ke tingkat seperti itu, ya, sampai ke tingkat seperti itu amanah. Amanah siapa namanya? Amanah yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang kemudian oleh Rasulullah sampai kepada kita dan oleh para ulama terus dijaga untuk sampai kepada umat Islam sampai akhir zaman nanti. Itu gambarannya tentang keotentikan dan keorisinilan Al-Quran Al-Karim. Nah, dari sisi pembawanya, messengernya sekali lagi disifati dengan Rasulin Karimin Dzi Quwwatin Inda Dzil Arsy Makinin Muta'in Thamma Aminin. Untuk menjelaskan keotentikan dan keorisinilan Al-Quran, di surat At-Takwir ini Allah SWT juga menjelaskan tentang Nabi kita Muhammad SAW sebagai penerima. Sebagai apa? Penerima. Allah jelaskan di sini, wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma sahibukum, dan sekali-kali sahabatmu, maksudnya Nabi kita Muhammad SAW, bukanlah seseorang yang majnun, yang gila. Seseorang yang majnun atau seseorang yang gila. Artinya yang ditepis oleh Allah ini adalah status tuduhan bahwa beliau itu orang yang gila. Status tuduhan itulah ditepis oleh Allah dengan menyatakan wa ma sahibukum bimajnun. Nah, kelihatannya sederhana ini yang ditepis oleh Allah, hanya beliau tidak gila begitu, ya. Tidak gila, tapi mafhumnya adalah bahwa beliau adalah sosok yang berada di puncak gitu, ya. Puncak kemampuan manusia dalam hal kesadaran intelektualitasnya. Kesadaran apa? Intelektualitasnya. Jadi ya Allah tepisnya begitu saja, wa ma sahibukum bimajnun. Kenapa yang ditepis saja itu? Karena itulah yang dituduhkan. Itulah yang dituduhkan oleh orang-orang yang memusuhi Al-Quran dan memusuhi Nabi kita Muhammad SAW. Tapi maksudnya adalah beliau berada di puncak akal, di mana akal dan gabungan dengan hati juga di situ, ya. Puncak akal yang paling tinggi, posisi paling tinggi di situ. Nah, mungkin kita mengambil penjelasan supaya lebih jelas masalah ini dari surat lain, yaitu di surat Al-Muddatsir. Surat Al-Muddatsir, ya. Jadi dulu di zaman Rasulullah SAW, selain Rasulullah SAW, itu ada sosok yang dianggap paling ilmiah dan paling objektif. Ada sosok yang dianggap apa? Paling ilmiah dan paling objektif. Dan bukan sekedar ilmiah dari sisi sains saja, tetapi juga dianggap sosok paling ilmiah yang bisa membedakan perkataan orang itu karena faktor dia gila, atau karena faktor dia terkena sihir, atau dia penyihir, atau faktor dia kesurupan jin, begitu, ya. Maksudnya masyarakatnya mengakui sosok itu selain Nabi Muhammad SAW, selain Nabi Muhammad, ya, itu dianggap paling ilmiah sampai ke tingkat
punya kemampuan memisah-misah dan memilah aspek-aspek yang bukan saja saintis, tapi juga yang sifatnya adalah yang kalau bahasa sekarang disebut namanya supranatural itu. Sosok itu namanya Al-Walid ibnul Mughirah. Sosok itu namanya Al-Walid ibnul Mughirah. Nah, karena dialah yang paling dipercaya oleh masyarakatnya, paling ilmiah, paling objektif dalam menilai urusan itu, ya, maka dia diutus oleh orang-orang Quraisy. Ini utusan resmi Quraisy untuk bertemu Nabi Muhammad SAW dan melakukan uji, melakukan asesmen kepada Nabi Muhammad SAW, ya, asesmen seobjektif-objektifnya, sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya. Ini adalah asesor number one dalam pandangan Quraisy, ya. Asesor number one atau nomor wahid ini, ya. Nah, dalam masyarakat Quraisy, Al-Walid ibnul Mughirah, ya. Oke, ya. Nah, akhirnya singkat cerita terjadi dialog panjang antara Al-Walid ibnul Mughirah ini dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan menariknya Nabi Muhammad SAW mempersilahkan Al-Walid untuk bicara lebih dulu sepuas-puasnya, sampai tidak menyisakan sedikit pun apa yang ingin disampaikan. Nah, setelah menyampaikan seluruhnya, Nabi Muhammad bertanya, gimana Al-Walid? Semua sudah kamu sampaikan? Nah, sudah. Nah, kalau kamu sudah sampaikan, sekarang dengarkan dari saya. Maka Rasulullah SAW membacakan sebagian dari ayat Al-Quran yang turun pada beliau kepada Al-Walid. Karena Al-Walid itu mendapatkan tugas dari orang Quraisy sebagai asesor number one, yang kepada hasil asesmennya semua akan diikuti apapun yang dikatakan oleh dia, maka dia menggunakan daya intelektualitasnya termasuk kemampuan membedakan menurut kemampuan supranatural dia itu Nabi Muhammad itu apa dan wahyu yang diterima itu apa, dibolak-balik digambarkan di surat Al-Mudaththir itu innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar. Jadi semua daya intelektualitas yang dia miliki itu dia gunakan kesimpulan dia berdasarkan suara nurani dia, itu Nabi Muhammad itu tidak gila, bukan disihir, bukan penyihir, tidak kesurupan, ya kan, bukan penyair, ya, yang suka ngelamun kemana-mana, semuanya serba bukan. Bahwa ini katanya ada unsur tolawahnya dan unsur alawahnya, ini bukan ucapan manusia, ini pasti datang dari Tuhannya manusia. Itu kesimpulan nuraninya Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, jadi sekali lagi kalimat wa ma sahibukum bimajnun ini bukan hanya menepis bahwa beliau gila, bukan, tapi ini menggambarkan tentang puncak tertinggi dari kemampuan intelektualitas manusia yang mungkin bisa kita bayangkan, Nah, beliau sebagai penerima, ya. Oke. Jadi artinya wahyu Allah mengutus malaikat Jibril untuk membawa wahyu itu untuk disampaikan kepada Muhammad. Dari sisi penyampaian, apa yang disampaikan itu utuh apa adanya, pesan itu sampai utuh apa adanya dan diterima juga secara utuh tanpa mengalami pengurangan atau pembelokan atau penyelewengan apapun. Nah, tapi masih satu yang ditepis lagi oleh Allah, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nah, ini satu lagi ini, ya. Inilah problem manusia. Ya. Ya, problem ini tepis oleh Allah terkait dengan konteks Rasulullah SAW dan konteks Al-Quran, konteks malaikat Jibril alaihissalam. Allah berfirman, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Jadi begini, mungkin nggak, ini kan kena pertanyaan nakal kita. Oke, malaikat Jibril seperti itu. Nabi Muhammad seperti itu. Tapi mungkin nggak? Nah, ini kalimatnya mungkin, ini pertanyaan nakalnya manusia ini. Mungkin nggak yang ditemui Nabi Muhammad SAW atau yang menemui Nabi Muhammad itu bukan malaikat Jibril? Nah, ini nih, ini nakalnya manusia nih. Mungkin nggak, ya kan? Oke, maka Jibril seperti itu, ya, dari sisi Rasul pembawanya. Tapi mungkin nggak yang ditemui Nabi Muhammad itu bukan
bukan malaikat Jibril. Ini kan manusia itu macam-macam ya. Manusia macam-macam. Bahwa dia bertemu ya. Kalau orang Jawa itu untuk menunjukkan bahwa dia itu hebat, luar biasa, harus dipercayai sampai ke seperti dewa dan sebagainya. Bahwa dia pernah bertemu dengan Nyi Roro Kidul umpamanya. Itu kan dianggap puncak kehebatan dia secara spiritual atau secara supranatural, ya kan? Wah, ketemu bahkan bersahabat umpamanya dengan Nyi Roro Kidul umpamanya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah yang menemui dia tuh bener nggak Nyi Roro Kidul? Ya kan? Ini dengan asumsi Nyi Roro Kidul itu ada. Dengan asumsi apa? Nyi Roro Kidul itu ada, ya. Dengan asumsi begitu, bener nggak yang menemui dia itu Nyi Roro Kidul? Pertanyaannya, bagaimana cara dia mengasesmen bahwa dia itu Nyi Roro Kidul? Mengujinya gimana? Alat ujinya. Nah, siapa tahu tuh jin lain atau eprit lainnya yang mengaku sebagai Nyi Roro Kidul. Oke kan? Mungkin kan? Atau ya orang mengaku mimpi atau bukan mimpi, bahkan alam syuhud, alam syahadah. Bukan dalam dunia mimpi, dunia melek, dunia nyata. Bertemu dengan umpamanya ini, ada mengaku bertemu dengan Tuhan, ada yang bertemu mengaku dengan nabi-nabi tertentu gitu. Pertanyaannya, bagaimana dia mengasesmen bahwa yang dia temui itu adalah Tuhan? Bagaimana dia mengasesmen bahwa yang dia temui itu adalah nabi-nabi tertentu atau tokoh-tokoh wali tertentu atau tokoh-tokoh ulama tertentu? Cara mengasesmennya bagaimana? Cara mengujinya, kebenaran bahwa itu dia. Itu kan nggak ada, ya kan? Nah, oke ya. Nah, terkait dengan itu Allah berfirman bahwa Nabi Muhammad memang benar bertemu malaikat Jibril. Allah berfirman, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ya. Nabi Muhammad SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Sehingga kemungkinan beliau dalam tanda kutip ya tertipu atau salah mengenali malaikat yang datang kepada beliau, siapa yang datang dan sebagainya, itu semua ditepis oleh Allah dengan firman-Nya walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ini yang di surat At-Takwir. Kalau yang di surat An-Najm ya, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Artinya Nabi Muhammad bertemu malaikat Jibril itu bukan hanya sekali dua kali. Ketemu di bumi pernah, yaitu bil ufuqil mubin, ketemu di sidratil muntaha juga pernah, dan berkali-kali bertemu. Maka beliau ada lebih dari satu cara untuk mengasesmen bahwa yang datang pada beliau memang benar-benar malaikat Jibril alaihissalam. Benar-benar apa? Malaikat Jibril alaihissalam. Nah, dengan demikian clear semuanya ya kan? Oke. Nah, inilah ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keotentikan dan keorisinilan Al-Qur'an dari sisi bahwa ia adalah wahyu yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad dengan perantaraan seorang rasul namanya malaikat Jibril alaihissalam, dari sisi penyampaiannya, dari sisi penerimanya, dan bagaimana asesmen termasuk cara-cara untuk membantah semua kemungkinan pertanyaan-pertanyaan nakal yang muncul di antara manusia itu. Nah, setelah itu dikelirkan oleh Allah dari ayat berapa tadi? Ayat 19 sampai ayat 23. Ayat 24-nya wa ma huwa 'alal ghaibi bidhaninin. Di sini pakai dha ya, bidhaninin. Wa ma huwa, dan Nabi Muhammad SAW itu berkaitan dengan segala yang gaib, bukanlah orang yang zonin. Bukanlah orang yang menggunakan ilusinya. Bukanlah orang yang menggunakan apa? Ilusi. Beliau adalah nyata dan faktual. Wa ma huwa 'alal ghaibi bizonin ya. Itu kalau pakai dha. Jadi tidak ada unsur-unsur ilusi sama sekali yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan segala yang gaib, termasuk dan wabil khusus
Kadang berkaitan dengan wahyu Al-Quran, berkaitan dengan berita-berita dari langit, juga berkaitan dengan malaikat Jibril alaihissalam. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Artinya kalau beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang masalah itu, beliau berbicara atas dasar keyakinan, yakin yang seyakin-yakinnya. Tidak ada unsur-unsur atau tidak ada sedikit pun ilusi dalam hal itu. Nah, setelah itu malaikat Jibril sudah jelaskan, kemudian Nabi kita Muhammad juga jelaskan, akhirnya Allah membuat penegasan tentang Al-Quran, mengulangi penegasan tentang Al-Quran. Di ayat 19 sudah dinyatakan innahu laqaulu rasulin dan seterusnya. Sekarang ditegaskan lagi wa ma huwa biqauli syaitonir rajim in huwa illa dzikrun lil alamin. Tentang Al-Quran ditegaskan oleh Allah, Quran itu sekali-kali bukanlah qauli syaitonir rajim, ucapan setan yang terkutuk, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ya. Jadi salah satu yang mengganggu manusia secara spiritualitas, atau kalau pakai bahasa umum dari sudut pandang supranaturalan, kesupranaturalan gitu ya, yang mengganggu manusia dan menyebabkan dia itu sulit percaya pada Al-Quran itu begini. Mungkin enggak, ini kalimatnya lagi, pertanyaan akalnya manusia nih ya, mungkin enggak yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW atau bukan pada diri beliau, mungkin enggak yang sampai gitu, bukan pada Nabi Muhammad. Jadi kan gini, malaikat Jibril menyampaikan amanahnya berupa wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Prosesi penyampaian dari sisi penyampai dan dari sisi penerima oke, tidak ada masalah. Tapi mungkin enggak, nah ini kalimat mungkin ya, manusia yang bukan Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi umpamanya, ya, yang bersama beliau itu mengalami ilusi itu, ilusi yang diciptakan oleh setan, mungkin enggak gitu. Nah, jadi artinya setannya bukan mencuri wahyunya, setannya juga tidak mencuri proses penyampaian malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi dia mengambilnya tuh di situnya, di ilusi orang tentang apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu, gitu ya. Sehingga ini kan masalahnya kenapa saya jelaskan begini. Ini ada hadis maudhu ya, yang mengatakan bahwa waktu Nabi Muhammad SAW membaca surat An-Najm, membaca surat apa? An-Najm ya. Ara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra ya. Alakumudz dzakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun dhiza ya. Ara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Saat sampai di situ, ini hadis maudhu ya. Saat sampai di situ, setan menambahkan pesan, menyelipkan pesan, dan pesan itu ditangkap oleh orang-orang musyrikin, bukan oleh orang-orang Islam. Ditangkap oleh orang-orang musyrikin Mekah, bahwa setelah wa manata tsalitsatal ukhra itu ada bunyi yang menyatakan ya, bunyi yang menyatakan tilkal ghorani kul ula. Tilka al-ghorani kul ula. Itu semua adalah burung-burung putih yang sangat cantik, indah dan menawan. Burung-burung putih yang sangat cantik, indah dan menawan. Yang intinya adalah pujian kepada Al-Lata wal Uzza dan kepada berhala namanya Mana. Karena berhala-berhala itu terpuji, dan itu menurut cerita maudhu ini yang didengar oleh orang musyrikin Mekah, maka pada saat bacaan Nabi Muhammad sampai di ujung akhir surat An-Najm, di ujung akhir surat An-Najm ya, di mana Allah berfirman fasjudun ya, semua disuruh sujud, orang-orang musyrikin pun ikut sujud. Kenapa mereka ikut sujud? Karena dalam cerita maudhu itu, untuk pertama kalinya mereka mendengar ayat Al-Quran memuji berhala-berhala. Memuji apa? Berhala-berhala.
Nah, cerita maudhu itu kan menggambarkan bahwa ini kalau bahasa penyadapan pesan itu intercept ya. Interceptnya itu terjadi bukan dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, tapi waktu Nabi Muhammad SAW membacakan, itu ternyata ada intercept dari setan ke orang-orang musyrikin. Tapi ini cerita maudhu. Nah, pertanyaan nakal seperti itu dibantah oleh Allah dengan menyatakan wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Jadi intinya tidak ada celah sekecil apapun bagi setan untuk mengintercept. Untuk mengintercept hal-hal berkaitan dengan penyampaian wahyu, hal berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim ini. Berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim ini. Ini tidak ada sama sekali. Jadi Allah SWT menjaga keotentikan, keorisinalan bahwa sesuatu yang origin memang datang dari Allah SWT itu digambarkan di surat At-Takwir sedemikian rupa, Bapak Ibu. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Nah, oke ya. Semoga semuanya sudah clear dan jelas ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, Al-Quran itu apa? Allah tegaskan, in huwa illa dzikrun lil alamin. Nah, setelah Al-Quran ini clear ya, clear bahwa dia sesuatu yang memang benar-benar datang dari Allah SWT, tidak ada intercept, tidak ada apapun ya, memang murni dari Allah SWT, maka Allah jelaskan tentang fungsi Al-Quran sekarang adalah fungsi Al-Quran itu zikrun lil alamin. Zikrun lil alamin. Yang oleh Imam Mahali ditafsirkan idhatun ya. Quran itu fungsinya zikrun. Zikrun itu mengingat, menjadi sumber pengingatan. Zikrun. Zikrun itu menjadi sumber penyadaran. Sumber apa? Penyadaran. Zikrun itu menjadi sumber mau'izah ya. Jadi kalau orang ingin mendapatkan pelajaran, orang ingin mendapatkan pengajaran, orang ingin diingatkan, orang ingin disadarkan ya. Nah, ini sadar terhadap berbagai hal ya. Maka silahkan mencari dan menemukannya di dalam Al-Quran. Mencari dan menemukannya di dalam Al-Quran. Ingin dapat pelajaran, ya baca Al-Quran. Oke. Ingin mendapatkan pengingatan terhadap sesuatu, ya baca Al-Quran. Ingin sadar, baca Al-Quran. Ingin dapat mau'izah, baca Al-Quran. Itulah zikir ya. Oke. In huwa illa zikrun lil alamin. Nah, termasuk ya, karena Al-Quran itu oleh Allah sudah ditetapkan sebagai mukjizat sampai akhir zaman ya. Kalau al-alamin dalam hal ini manusia dan jin, kita-kita ini termasuk ya, ingin mendapatkan zikrun dalam konteks menghadapi situasi, kondisi, kekinian dan masa depan ya silahkan merujuk kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Quran itu zikrun lil alamin. Zikrun lil alamin. Ya. Nah, yang Allah syaratkan di ayat lain ya. Di ayat lain Allah syaratkan tuh kita perlu mengerahkan daya dan upaya supaya kita masuk kategori namanya muddakir ya. Surat Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Nah, persyaratan yang kita penuhi adalah fahal min muddakir. Kita itu masuk kategori muddakir atau tidak. Kalaupun kita masuk kategori muddakir itu sampai ke level dan tingkat apa gitu ya. Masuknya kita di level di sifat al-muddakir ini. Nah, itulah sesuai dengan masuknya kita dan setingkat dan setinggi apa tingkat itikar kita, disitulah kita mendapatkan Quran yang berfungsi sebagai zikrun itu. Atau ini di surat Al-Qamar. Kalau di sini liman syaa minkum an yastaqim. Bahwa Quran itu menjadi zikrun baik maknanya pelajaran atau mau'izah atau pengingatan atau kesadaran atau pengertian dan sebagainya, itu bagi mereka yang ingin istiqomah.
bagi mereka yang ingin istiqomah. Liman sya'a minkum an yastaqim. Semoga Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang yang memenuhi kriteria ini. Kriteria man sya'a minkum an yastaqim. Dan kriteria wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Semoga kita termasuk bagian orang-orang yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk menjadi orang-orang yang istiqomah di atas jalan kebenaran. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan sebagai penutup kajian kita terhadap surat At-Takwir, Kalau gitu kita cukupkan pengajian kita sampai di sini. Kita tutup dengan doa penutup majelis surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu was solihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.